Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai tahap penutupan akuntansi perusahaan jasa. Nah, adapun yang akan kita bahas yaitu jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Ada di beberapa perusahaan yang menggunakan buku besar setelah penutupan ketika mereka sudah membuat jurnal penutup. Namun kita hanya membahas 3 bagian saja. Untuk hari ini kita akan fokus membahas jurnal penutup. Nah, what is the meaning jurnal penutup atau closing trial balance? Dia adalah jurnal yang berfungsi untuk menutup akun-akun sementara. Nah, maksud menutup akun di sini adalah mengnolkan akun. Kenapa harus dinolkan akun? Agar tidak terbawa pada periode berikutnya. Contohnya apa? Di sini ada akun-akun sementara. Kita ingat ada 2 akun. Yang pertama akun real, yang kedua ada akun nominal. Nah, yang bersifat sementara adalah akun apa? Dia adalah akun nominal, berarti akun nomor 4 dan 5. Akun real akun 1, 2, 3. Dia biasanya berada pada neraca, pada persamaan dasar akuntansi. Nah, berhubung kita membahas 4 dan 5, nah berarti fokus pada pembahasan 4 dan 5. Namun di bawahnya ada tulisan dan akun lain yang bersangkutan. Berarti ada di bagian 1, 2, 3 yang kita bawa ke dalam jurnal penutup. Sekarang kita membahas akun-akun tadi. Yang pertama ada nomor 4, yaitu pendapatan. Nah, kenapa pendapatan harus dinolkan? Karena biar jelas satu periode kita memperoleh pendapatan berapa, agar ketika awal tahun kita memulai pendapatan lagi. Jadi kita bisa membandingkan pendapatan antar satu periode dengan periode lainnya. Yang kedua akun beban. Dia adalah akun nomor 5 yang masih berhubungan dengan laba rugi. Kalian harus ingat bahwa laba rugi diperoleh dari total pendapatan dikurangi dengan total beban. Nah, akun selanjutnya akun apa lagi? Yang selanjutnya ikhtisar laba ruginya. Jadi setelah kita mengetahui laba atau rugi, maka muncul labanya berapa atau ruginya berapa. Yang selanjutnya prime. Nah, di sini prime nomor 3. Jadi akun lain yang dimaksud yaitu hanya akun prime dan akun ikhtisar laba rugi. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Baiklah, kita akan membahas contoh dari jurnal penutup. Yang pertama yaitu akun pendapatan. Seperti sudah Ibu jelaskan tadi bahwa akun pendapatan saldo normalnya adalah kredit. Jadi ketika dia ditutup atau dinolkan, maka dia harus berubah menjadi debit. Debitnya terhadap apa? Nah, berhubung pendapatan dia berpengaruh terhadap laba rugi. Nah, berarti kita tulisnya ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatannya jadi debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Akun selanjutnya yaitu beban. Nah, beban kenapa harus dinolkan? Karena beban salah satu akun yang mempengaruhi laba rugi. Akun beban saldo normalnya yaitu di debit. Artinya dia ketika dinolkan harus di kredit. Berarti ikhtisar laba ruginya debit, ditotalkan bebannya berapa, lalu tulis di ikhtisar laba rugi, dan bebannya ditulis di kredit. Ibu mau tanya, ikhtisar laba rugi di sini yang beban sama di pendapatan nominalnya dari mana? Jadi tergantung masing-masing. Kalau di atas ya nominal pendapatan, yang di bawah nominal total beban. Seperti itu. Selanjutnya akun yang ketiga yaitu Prive. Nah, kenapa Prive harus ditutup? Karena dia akan mengurangi modal. Prive harus ingat bahwa saldo normalnya adalah di debit. Berarti ketika dinolkan, maka dia harus menjadi kredit. Berhubung dia mengurangi modal, maka modalnya di debit dan Prive-nya di kredit. Akun berikutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Yang pertama, apabila dia memperoleh laba. Nah, posisinya kalau memperoleh laba berarti dia akan menambah modal.
Ingat, saldo normal modal adalah kredit. Ketika modal bertambah, maka dia posisi di kredit. Jadi apabila laba, maka modalnya di kredit dan ikhtisar laba ruginya di debit. Selanjutnya yaitu akun ikhtisar laba rugi yang kedua apabila dia terjadi kerugian. Ketika kerugian maka modal akan berkurang. Modal di debit karena rugi modalnya berkurang dan ikhtisar laba ruginya kredit. Selanjutnya ada latihan 1 yang harus membuat jurnal penutup dari data yang ibu sajikan. Bagi siswa yang nomor absennya 1 sampai 17, dia mengerjakan latihan 1, kemudian untuk latihan 2 dikerjakan oleh siswa yang nomor absennya lebih dari 17 ke atas. Nah, untuk aturannya kalian bisa lihat berikut ini. Tulis jawaban beserta soalnya. Seperti biasa harus menulis nama dan kelas dengan jelas di bagian atas soal. Kemudian yang ketiga dikumpulkan hari Rabu 21 Oktober 2020. Artinya dikumpulkan dari mulai sekarang sampai besok jam 6 sore. Ketika kalian upload on time, jadi bisa hari ini sampai dengan besok pukul 6. Melebihi jam 6 sore maka kehadirannya dianggap alfa apabila tidak ada konfirmasi sama sekali sebelumnya. Untuk hari ini ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.